Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan mempelajari mengenai aljabar turunan fungsi dan integral fungsi bernilai vektor. Nah, jadi aljabar turunan fungsi ini kita akan melihat operasi-operasi yang bisa dilakukan dengan dua vektor ya di R3. Jadi itu ada operasi penjumlahan, kemudian perkalian skalar, perkalian vektor F dengan G, dan perkalian dengan cross product ya. Bisa dilihat contohnya di 1, 2, 14. Jadi misalkan kita punya FT ya seperti ini dan GT-nya ini ya. Kemudian kalau misalkan kita kalikan ya dot product, ini kan hasilnya seperti ini ya. Ini dikali ke sini, kemudian ditambahkan sin 2t kali t kuadrat ditambah t kuadrat kali t pangkat 3 sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau cari turunannya ya, maka kita pakai operasi yang ketiga. Nah, ini sama saja dengan turunan yang di kalkulus 1 ya. Jadi F-nya diturunkan, G-nya tidak, kemudian ditambahkan F yang tidak diturunkan, F-nya tidak diturunkan, G-nya diturunkan. Nah, jadi kita tinggal ambil saja ya. Boleh dari yang sini atau dari yang atasnya yang masih F dan G. Sekarang kalau misalkan F-nya diturunkan, berarti hanya yang F saja ya yang diturunkan. Jadi hanya yang ini saja yang diturunkan. Turunan dari cos 2T adalah min sin 2T. Kemudian karena G-nya tidak diturunkan, maka kita nyatakan saja langsung kali T ya. Kemudian jadi yang di bagian sini ini turunan dari F-nya ya, dikalikan dengan G yang tidak diturunkan. Nah, di bawahnya ini itu adalah bagian G yang diturunkan. Jadi turunan dari T, turunan dari T kuadrat, dan turunan dari T pangkat 3 gitu ya, dikalikan dengan yang cos 2T sin 2T T kuadrat ya, disesuaikan. Nah, sehingga hasil turunannya akhirnya adalah ini. Oke. Nah, kemudian ini ada definisi yang baru ya. Jadi kalau misalkan kita nyatakan laju, kita sebut sebagai laju. Ini laju berbeda dengan kecepatan ya. Nah, ini laju ini kita nyatakan seperti ini ya. Jadi dia laju dari suatu benda yang bergerak adalah kalau dia 3 berarti akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Kalau misalkan kita punya integral fungsi, misalkan S, berarti yang asalnya ini dari laju ya, dia adalah vektor kecepatan. Kalau kita integralkan, dia jadinya posisi gitu ya, atau panjang lintasan boleh ya. Nah, kalau misalkan S ini dari A sampai B dari lajunya tadi, berarti dia adalah panjang lintasan yang ditempuh dari waktu T sama dengan A sampai ke T sama dengan B gitu ya. Nah, contohnya ini kita punya suatu partikel yang bergerak. Persamaannya ini adalah posisi ya. Nah, kemudian dia bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan A ya. Nah, ini kita asumsikan semuanya kontinu ya, si lintasannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan ada posisi, berarti kita bisa cari kecepatannya dengan menurunkannya. Jadi turunan T 1 dan FT kita turunkan jadi F aksen T. Nah, lajunya tadi kita pakai yang di slide sebelumnya, bahwa ini adalah norm dari kecepatan ya, atau tadi di ruas kanannya itu adalah akar. Nah, ini ya, akar dari yang V1 kuadrat gitu ya, V2 kuadrat, V3 kuadrat. Nah, kalau di sini kita langsung ambil saja di sini ya. Jadi akar dari 1 ini tuh 1 dikuadratkan, kemudian F aksen T kita kuadratkan gitu ya. Nah, sekarang jarak tempuhnya berarti kalau misalkan tadi dari interval 0 sampai A, berarti ini batasnya integralnya dari 0 sampai A ya. Kita langsung ini kan tadi norm V itu laju ya gitu. Nah, sekarang kalau integral fungsi bernilai vektor ini sebetulnya sama saja dengan yang sudah kita pelajari, bahwa misalkan ft-nya itu terdiri dari komponen-komponen ya, di R3 terdiri dari 3 komponen.
ada F1T, F2T, dan F3T, maka integralnya kita buat masing-masing komponen saja atau per komponen ya. Jadi ini diintegralkan yang satunya, yang F2-nya juga, F3-nya juga masing-masing ya. Kita lihat contohnya. Misalkan terdapat Ft yang seperti ini, maka integral fungsinya adalah kita langsung saja ya masing-masing. Hati-hati karena ini integralnya integral tak tentu, maka kita perlu tambahkan C ya, atau konstanta di akhir hasil integral. Jadi integral sin T adalah min cos T ditambah C1 gitu ya. Ini yang dari 2, ini yang dari ketiga ya. C-nya kita buat beda-beda ya, karena setiap komponen itu juga fungsinya beda-beda ya. Jadi plus C1 plus C2 plus C3. Contoh selanjutnya adalah ya, ini ada posisi, ini ada posisi ya, maaf, ini ada kecepatan ya, ini kecepatan ya, karena V. Kemudian dia kalau misalkan ingin tahu posisinya, maka kan biasanya kan dari RT dia diturunkan ya, jadi V sama dengan R. Kalau ke sini berarti turunan, tapi kalau misalkan arah ke atasnya berarti dia integral ya kan, kebalikannya. Nah, sehingga kita integralkan saja masing-masing komponennya ya. Jadi cos T, integral cos T dt, kemudian integral sin T dt, integral 2T dt ya. Nah, di sini hasil integralnya kita boleh menuliskan C1, C2, C3-nya ini sebagai bentuk terpisah ya. Jadi kita kumpulkan setiap konstantanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tentukan kedudukan awalnya itu kan biasanya T sama dengan 0 ya. Kenapa T sama dengan 0 itu kita sebut kedudukan awal? Karena di situ belum ada pergerakan. Jadi pada saat T-nya diam. Ya. Nah, kalau pada saat T diam, kita substitusi ke R, maka jadinya seperti ini. R0 sama dengan ini sin 0, 0, cos T, maaf kesini ya, ke konstantanya ya, gitu. Nah, kemudian yang di sini kan dia min 1 ya, min 1 ditambah C2 gitu ya, jadi konstantanya diambil. Dan yang terakhir adalah yang T kuadrat ditambah C3 ya, ini menghasilkan C3. Oke. Nah, setelah itu berarti kan kita bisa tahu nih bahwa C1, C2, C3 ini adalah 0, 1, 0 gitu ya. Nah, kita kita langsung ya hubungkan dengan yang ini. Tadi kan ini C1, C2, C3, berarti yang ini bisa kita ganti ya. Jadi 0, 1, 0, sehingga nanti posisi partikel pada misalkan setiap saatnya itu adalah ini ya. Jadi ini yang tadi kan sin T, tapi kan karena C1-nya ini kan harusnya kayak sin T plus C1 ya. Terus yang komponen yang keduanya min cos T plus C2, komponen ketiganya T kuadrat plus C3 ya. Nah, ini kan karena C-nya 0 berarti jadi gini ya, sin T. Yang ini karena C-nya sama dengan 1, jadinya kan 1 min cos T, dan ini adalah C3-nya yang ini 0. Jadinya T kuadrat. Sebentar, T kuadrat atau 2T? T kuadrat ya. Ini harusnya T kuadrat. Oke, ya. Gitu. Nah, untuk video yang bab 1 ini selesai ya, kita sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.